Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina Rasulillah Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina. Summa amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akwanu thabitatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatih. Ini hikam yang kita bahas pada minggu yang lalu. Kita ulangi sedikit sebelum kita masuk kepada hikam 142. Al-akwanu thabitatun bi isbatih wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatih. Akwan, alam semesta ini tetap atau tegak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya alam semesta ini tidak memiliki kekuatan yang independen. Tidak memiliki kekuatan yang bersifat independen. Sifat independen yakni berdiri sendiri. Maka sifat dari makhluk itu adalah sebaliknya sifat dari Khaliq. Kalau Khaliq sifatnya adalah qiyamuhu binafsih. Kalau Khaliq itu sifatnya adalah berdiri sendiri. Dalam arti tidak membutuhkan kepada mitra, tidak membutuhkan pertolongan siapapun, tidak membutuhkan apapun. Karena wujudnya adalah wajibul wujud yang independen, yang berdiri sendiri. Sedangkan wujud dari akwan jamak dari kaun, yakni alam semesta ini, dia adanya atau tegaknya qiyamuhu bi ghairi. Jadi tegaknya wujud dari makhluk ini adalah dengan Allah. Kalau Allah wujudnya, keberadaannya qiyamuhu binafsihi. Al-akwanu thabitatun bi isbatih. Alam semesta ini tetap tegak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatih, dan mamhuwah, apa mamhuwah? Terhapus dengan ketunggalan zatnya. Jadi tidak ada dari makhluk ini satupun yang memiliki wujud independen. Tidak ada yang memiliki kekuatan secara mandiri. Karena wujud mereka, wujud kita ini, wujud makhluk semuanya itu adalah mengikuti atau tegak dengan wujudnya Allah. Seperti ilustrasi yang saya gambarkan pada pertemuan yang lalu, ketika malam hari, pada saat malam hari kita saksikan di situ banyak sekali ketika kita melihat ke atas. Benda-benda angkasa yang ada di sana, ada bulan, ada bintang, ada planet dan seterusnya. Tetapi pada saat siang hari seperti sekarang, maka bintang, rembulan yang kita saksikan bercahaya pada malam hari, pada saat matahari terbit, itu semua sirna, itu semua tertutup dengan wujudnya matahari. Atau dengan ilustrasi lain yang saya gambarkan, ketika ada seorang rakyat, ada seorang hamba lah, yang seluruh
kehidupannya itu berada di bawah tanggungan majikannya atau berada di bawah tanggungan tuannya, atau rakyat tersebut dia kehidupannya berada di bawah tanggungan sang raja. Jadi semuanya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, semua kebutuhannya yang memenuhi itu adalah sang raja. Atau kalau kita ilustrasikan tadi sebagai hamba, semua kebutuhan dari hamba tersebut yang melengkapi, yang mencukupi adalah si majikan. Ketika suatu ketika rakyat tersebut dipanggil oleh raja ke istana untuk menghadap raja dengan segala kebesaran, dengan segala keagungan, maka si rakyat ini yang berada di bawah kekuasaan raja, yang berada di bawah tanggungan raja, yang berada di bawah di bawah riayah, di bawah pengawasan raja, maka dia akan tidak merasakan akan dirinya, dalam arti dirinya merasa bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Begitu juga al-akwanu sabitatun bi isbatih wa mamhuwatun bi ahadiyati dzati. Ini sekilas dari mengulang pertemuan yang telah lalu. Kemudian sekarang kita lanjutkan pada hikam yang ke-142. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fik fakun anta dhamman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Kalau kita maknai pesantrennya an-nasu utawi menungso iku yamdahuna padha muji sapa an-nas ka ing sira lima kelawan barang yadhunnuna kang padha nyono sapa an-nasu ing ma fakun mongko ana sapa sira anta ya sira iku zaman wong kang nyelo di nafsika maring awak sira lima maring barang taklamuhu kang weruh sapa sira minta saking ma. An-nasu yamdahuna kalima yadhunnuna fika fakun anta zaman di nafsika lima ta'lamuhu minha. Manusia memujimu karena mereka menyangka terhadap sifat baik yang ada di dalam diri. Ketika kita mendapatkan pujian dari orang lain, pada saat kita mendapatkan pujian dari orang lain, itu kan orang lain ketika memuji kita itu berdasarkan prasangka buruk mereka terhadap kita. Contoh sekarang, misalnya panjenengan menyangka saya orang soleh, umpama loh, bukan berarti saya orang soleh betulan. Umpama panjenengan menyangka saya sebagai orang soleh, maka sampean menyangka saya sebagai orang soleh itu adalah berdasarkan kepada prasangka terhadap kebaikan itu. Maka fakun anta zaman, maka jadilah engkau sebagai orang yang merendah, menghinakan dirimu terhadap apa yang engkau ketahui dari kekuranganmu. Coba, orang lain menyangka kita orang baik, itu kan berangkat dari sangkaan. Mengatakan kita baik itu karena mereka berangkat dari sangkaan. Sedangkan kita terhadap kekurangan kita, terhadap keburukan kita, itu kira-kira kita menyangka atau kita tahu persis? Terhadap keburukan-keburukan kita deh. Terhadap keburukan-keburukan kita tidak sadar, Pak. Kita tahu persis, terhadap maksiat apa saja yang telah kita lakukan. Terhadap dosa-dosa apa saja, larangan apa saja yang kita terjang. Itu kita tahu secara yakin. Sedangkan orang lain menyangka kita, orang lain menilai kita sebagai orang baik, itu adalah berangkat dari sangkaan mereka, sangkaan baik mereka. Sedangkan kita terhadap hakikat diri kita sendiri, terhadap apa yang menjadi perilaku kita yang sesungguhnya, realnya itu kitalah yang lebih tahu.
Artinya Al-Imam Ibnu Athaillah ingin menegaskan atau ingin menggarisbawahi, engkau, ya kita ini jangan menjadi orang yang tertipu dengan pujian orang lain. Karena pujian orang lain terhadapmu, terhadap kebaikan yang engkau lakukan, itu hanya berangkat dari sebuah sangkaan, yakni baik sangka mereka kepada kita. Sedangkan kita terhadap keburukan yang kita lakukan itu tahu secara yakin, secara detail, secara pasti. Maka jangan sampai menjadikan pujian orang terhadap kita, terhadap kebaikan kita itu kan berdasarkan dzon, yakni li husni dzannihim, berangkat dari kebaikan sangkaan mereka. Sedangkan kita terhadap masawina, terhadap keburukan kita, terhadap keburukan, kejelekan, dosa-dosa yang kita lakukan, itu adalah sesuatu yang yakin secara pasti. Maka sangat aneh jika kita sekarang justru tertipu dengan pujian orang terhadap kita, padahal pujian orang terhadap kita itu hanya berangkat dari sangkaan mereka, yakni sangkaan baik. Dan kita melupakan keburukan-keburukan kita, padahal keburukan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang yakin, yang kita sendiri lebih tahu. Ini rahasianya kenapa Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ya, salah seorang min kibari ulama bilad Syam, ya, salah satu dari ulama di negeri Syam, yang beliau banyak sekali menulis kitab-kitab, termasuk beliau juga punya syarah hikam ini. Syekh Ramadan Al-Buti 4 jilid. Ya. Beliau baru wafat beberapa tahun yang lalu, sekitar 7 atau 6 tahun yang lalu. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau dibom oleh orang-orang Khawarijul Asr, oleh orang-orang, ya, ISIS, ketika pada saat beliau mengajar tafsir di salah satu masjid di Syria, itu beliau diletakkan bom di situ. Ketika meledak, beliau masih bertahan ini, tidak apa-apa. Kemudian beliau ditembak lagi. Sehingga beliau gelarnya adalah Syahidul Mihrab. Syahidul Mihrab, orang yang gugur syahid di mihrab, karena beliau wafatnya di masjid dan tengah mengajar tafsir. Nah, beliau ketika dipuji oleh para muhibbinnya, oleh para fan-nya, ya, oleh para pencintanya, maka beliau mengatakan, jangan engkau puji aku, ya, karena aku lebih tahu, ya, tentang diriku yang sebenarnya. Kalian menyangkaku orang baik, itu adalah sangkaan baikmu. Sedangkan aku lebih tahu keburukan-keburukan yang aku lakukan. Tapi ini bukan berarti kita kok boleh merendahkan orang lain, bukan. Ini kita memandang rendah terhadap diri sendiri. Ya, kalau kita kepada orang lain, ya sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memuliakan, untuk berhusnudzon. Jadi jangan salah penempatan lagi. Bukan, oh berarti dari hikam ini kita boleh mencela orang lain. Bukan begitu arahnya. Tapi keterangan ini mengarah bahwa kita jangan tertipu dengan pujian orang lain. Dan melupakan kesalahan yang kita lakukan yang ada di dalam diri kita. Karena sejauh apapun pujian orang terhadap kita, itu kan hanya sangkaan mereka. Mereka bersangka baik. Sebenarnya ketika orang lain bersangka baik kepada kita, bukan kita yang baik, tapi sangkaan mereka yang baik. Ya. Bahkan kalau orang sangkaannya baik, bertemu orang buruk sekalipun tetap mereka bersangka baik. Bersangka baiknya seperti apa? Begini. Ya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau selalu setiap berpapasan dengan siapapun, itu beliau selalu menanamkan bahwa orang yang beliau jumpai, orang yang beliau temui, itu adalah lebih baik dari beliau. Sekelas Imam Ghazali nih, Hujjatul Islam, yang karangan-karangannya yamla'ul ardo ilman wa fahman wa fikhan wa lengkap. Tapi beliau setiap kali bertemu dengan orang, siapapun yang beliau jumpai, itu selalu ditanamkan di dalam hatinya bahwa orang yang ada di depannya, orang yang dijumpai, itu adalah orang yang lebih baik.
pada saat bertemu dengan orang alim. Maka beliau selalu bersangka baik dalam hatinya, orang ini lebih alim dari saya, maka saya wajib menghormatinya. Ya. Ketika bertemu dengan orang bodoh, beliau juga masih bersangka baik. Ya, coba, bertemu dengan orang bodoh masih bersangka baik. Dari mana beliau menyorotnya? Dari mana beliau melihatnya kok sampai bisa kepada orang, kalau orang yang lebih pintar, orang yang lebih alim, itu sudah jelas. Beliau lebih alim dari saya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih bodoh, orang yang tidak memiliki pengetahuan, yang level intelektualnya jauh di bawah beliau, itu beliau masih tetap menanamkan di dalam hatinya, oh dia lebih baik dari saya. Kenapa? Karena orang ini kalau melakukan maksiat anjahlin, melakukan maksiat karena tidak tahu. Sedangkan saya melakukannya, kalau melakukan maksiat itu karena ilmu, maka lebih kurang ajar mana kalau saya maksiat dengan dia? Kalau saya maksiat karena ilmu, karena tahu itu sudah dilarang tapi diterjang, tapi dia orang yang bodoh, kalau maksiat dia maksiatnya karena tidak tahu, kan berarti masih lebih mulia dia. Sampai seperti itu. Ketemu orang yang lebih tua, beliau masih berhusnudzon, orang ini lebih mulia dari saya. Kenapa? Karena dia ibadahnya lebih banyak. Ya, telah lebih banyak makan garam, berpengalaman dalam kehidupan ini. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Begitu juga pada saat bertemu dengan orang yang lebih muda, anak-anak sekalipun, beliau tetap menanamkan di dalam hati dia lebih baik dari saya. Dari mana menyorotnya, dari mana beliau memotretnya, dari segi karena anak kecil ini masih belum memiliki dosa. Artinya kalaupun melakukan dosa baru sedikit. Sedangkan saya lebih berumur melakukan maksiat, melakukan dosa, itu jauh lebih banyak. Coba sampai seperti itu, beliau memotret ke semua orang untuk melihat bahwa orang ini lebih baik daripada kita. Jadi jangan kita salah pahami bahwa hikam tadi yang ke 142 ini bahwa kita boleh mencela orang, bukan. Ya. Arahnya atau kesimpulan dari hikam 142 ini adalah kita jangan sampai terbuai oleh pujian orang terhadap kita, ya. Kemudian kita melupakan bahwa kita yang lebih tahu tentang keburukan-keburukan yang ada di dalam kita. Jadi jangan disalahpahami bahwa hikam ini kalau begitu boleh dong kita mencela fulan, merendahkan, tetap enggak boleh. Coba kita baca syarahnya. Annasu yamdahuna kalima yadhunnunahu fik minal awsafil hamidah. Nah, di dalam syarahnya disebutkan orang-orang memujimu terhadap sesuatu yang mereka sangka ada padamu. Orang menyangka saya orang alim misal, itu kan sangkaan orang. Padahal saya sendiri lebih tahu, masih banyak sudut-sudut yang belum saya ketahui. Ya, masih banyak sudut-sudut yang belum saya ketahui. Jadi orang-orang ketika memandang, menilai saya sebagai orang yang berilmu, itu kan sangkaan mereka. Ya, walaupun orang ilmu, orang alim betulan, tapi kan tidak mungkin alim dalam segala aspek kan. Ya. Orang alim sekalipun itu kan memiliki spesifikasi. Ada orang yang ahli fikih, tapi lemah di dalam tasawuf. Ada orang yang ahli fikih, ahli tasawuf, tapi lemah di dalam ilmu hisab. Ilmu perhitungan, ilmu matematik, Kemudian ada orang yang mengetahui mumpuni di bidang ilmu falak misalnya, tapi dia tidak mumpuni di bidang ilmu mantik. Pasti ada sudut-sudut yang tidak diketahui atau yang tidak dikuasai. Maka annasu yamdahuna kalima yadhunnunahu fik minal awsafil hamidah. Orang-orang atau manusia memujimu terhadap sesuatu yang mereka sangka di dalammu. Menyangka kita soleh, menyangka kita alim, menyangka kita baik, menyangka itu adalah zon dari mereka. Itu adalah zon dari mereka. Ya. Berarti kalau mereka nyangka kita orang baik, sebenarnya yang baik bukan kita, tapi yang baik itu mereka.
Maka ngapain kita kok kemudian tergiur dengan kebaikan, dengan pujian mereka, padahal pujian yang mereka berikan pada kita sebenarnya menunjukkan kebaikan mereka, bukan kebaikan kita. Saya pernah menceritakan berulang-ulang dalam beberapa kesempatan saya sampaikan ini. Ada seorang penjahat ini, dia ya kesana kemari, ya dia selalu mencari mangsa, merampok dan seterusnya. Suatu ketika pada saat dia ada di tengah Sahara, ada di padang Sahara, dia kehabisan air minum. Kemudian dari kejauhan itu melihat sebuah rumah, maka di situ timbul ya harapan orang yang punya rumah ini punya air untuk minum. Singkat cerita singgah. Ternyata yang bersangkutan atau yang punya rumah itu adalah ada seorang suami istri dengan satu orang anak yang sakit lumpuh sudah lama. Ya, hanya menjadi kembang tidur, hanya menjadi apa? Hanya menjadi ya penghuni kasur. Sudah tidak bisa bangun, tidak bisa beraktivitas. Ini suatu ketika berkumpul itu disampaikan, dia macak sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang thalabatul ilm. Ya. Maka dia bertamu mengatakan, wahai si fulan dan si fulana, mohon izin kiranya kami untuk bertanya. Ya silahkan, apa sampean ada ya seteguk air untuk dapat kami minum? Karena kami adalah para pengembara ilmu. Kami adalah para pencari ilmu yang kehabisan bekal. Maka pada saat ya kawanan perampok itu mengatakan bahwa dia adalah kawanan perampok yang sebenarnya mereka adalah santri. Maka si tuan rumah ini bergegas langsung diambil. Sambil mengatakan, mohon maaf Tuan, hanya air ini yang bisa saya berikan dan saya tidak bisa untuk berkhidmah kepada panjenengan semua secara maksimal karena anak saya sudah sekian lama menderita lumpuh yang tidak bisa kemana-mana. Ya. Akhirnya singkat cerita diminumlah air itu. Jadi si tuan rumah dia betul-betul mengira bahwa yang datang itu adalah penuntut ilmu, yang datang itu adalah seorang yang soleh, orang yang taat dalam ibadah. Padahal faktanya, realnya adalah mereka siapa? Perampok. Setelah kawanan perampok yang menyamar itu pulang, atau melanjutkan perjalanan lebih tepatnya, maka si tuan rumah berpesan pada istrinya, Dek, air-air yang ya diminum oleh tamu-tamu kita itu jangan dibuang. Itu kita mandikan atau kita usapkan kepada anak kita yang sakit. Karena mereka yang datang ini adalah orang-orang penuntut ilmu, orang-orang yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang mendapatkan inayah khassah dari Allah, orang-orang yang mendapatkan riayah khassah dari Rasulullah. Tentu mereka orang-orang mulia. Kita tabarruk dengan bi'athari ma'ihim. Kita bertabaruk dengan sisa air mereka. Singkat cerita diusapkan, insya Allah dengan izin Allah, anaknya yang sudah bertahun-tahun sakit diobati kemana-mana itu tidak sembuh, pada saat meminum air atau diusapkan bekas air minum dari kawanan perampok itu sembuh seketika. Coba menyangka perampok itu sebagai orang soleh, menganggap orang perampok itu sebagai orang soleh, sebagai orang yang dekat dengan Allah, sebagai orang yang menuntut ilmu, itu kan sangkaan baik kan? Sangkaan baik itu sebenarnya orangnya yang baik atau tuan rumahnya yang baik sebenarnya? Tuan rumahnya yang baik. Sebenarnya tuan rumahnya yang baik. Sebenarnya tuan rumahnya yang baik. Ketika bersangka baik, sebenarnya tuan rumahnya yang baik, bukan kok
yang datang itu tidak merubah statusnya sebagai perampok, sebagai orang jahat, sebagai begal dan seterusnya. Ya. Jadi ketika tuan rumah itu menyangka baik, menyangka sebagai orang soleh, itu kan yang baik tuan rumahnya sebenarnya. Ya. Coba lihat beberapa. Beko napa sing ilang? Tenas ada yang Wahai Tuhan, saya datang sekarang kembali, ya, kembali dalam keadaan haus. Maka sudilah kiranya sampean untuk memberikan air kepada saya. Dan dia mengatakan, oh Masya Allah sampean kan yang datang beberapa hari yang lalu kan? Oh gitu. Masya Allah terima kasih atas kebaikan sampean. Sehingga saya, ya, setelah pulang sampean bekas air yang sampean minum itu saya usapkan kepada anak saya yang sudah bertahun-tahun lumpuh. Karena keberkahan sampean yang soleh, yang dekat dengan Allah. Kemudian anak saya itu menjadi sembuh. Anak saya menjadi sembuh. Singkat cerita, maka dia menangis. Menangisnya dia kenapa? Dia terharu karena sebenarnya yang menjadikan dia sembuh itu bukan kok karena kesolehannya, bukan kok karena dia orang yang mulia, tapi itu karena kebaikan sangkaan dari si tuan rumah. Coba, seandainya si perampok ini mengatakan, oh iya itu saya itu, ya, karena saya orang yang soleh, karena saya orang yang mulia, karena itu orang yang baik, karena dia tidak akan dapat untuk mengambil pelajaran apapun, tidak akan mendapatkan manfaat apapun, tidak akan mendapatkan faedah apapun. Tapi dia justru dengan kebaikan si tuan rumah, dia menjadi terketuk hatinya dan mengatakan, ini adalah kebaikan sampean, ini adalah karena menunjukkan kebersihan hati sampean. Maka dia menangis. Lalu si perampok itu tobat, ya, kemudian dia menjadi orang soleh. Ya, jadi kebaikan tersebut sebenarnya karena berangkat dari apa? Ketika menyangka orang baik, sebenarnya yang baik itu yang menyangka, yang baik yang pertama, bukan kok lantas kita ketika dipuji oleh orang kita betulan, enggak. Itu sangkaan orang, berarti yang baik mereka. Sedangkan kita lebih tahu tentang hakikat kita yang sebenarnya. Seperti tadi, perampok tadi ketika mendengar bahwa kata yang menyangka itu kebaikan sampean, itu karena sampean yang telah doa sampean yang telah Masya Allah yang luar biasa sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai orang soleh. Ya, itu sangkaan dia, tuan rumah. Tapi sebagai si perampok, dia meresponnya dengan apa? Dengan merendah bahkan. Ya, dia tidak terbuai dengan pujian itu, tapi dia tahu hakikat sebenarnya dia adalah sebagai seorang perampok. Maka annasu yamdahunaka lima yazunnuna fika, orang-orang memujimu itu karena mereka berangkat dari sangkaan yang ada pada dirimu, menyangka kita soleh, menyangka kita baik, menyangka dan seterusnya. Fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha, maka jadilah engkau sebagai orang yang mencela dirimu terhadap keburukan yang engkau ketahui di dalam dirimu. Artinya aifala tagtar bimadhin nas, maknanya jangan engkau terbuai. Tagtar jangan tertipu, jangan terbuai dengan pujian orang-orang, wa sanaihim alik, dan terhadap pujian mereka atasmu. Karena terkadang ketika dipuji menjadikan orang semakin dengan pujian banyak menjadikan orang sebagai Fir'aun. Dengan pujian banyak menjadikan orang sebagai Fir'aun, yang ingin selalu diagung-agungkan, ditinggi-tinggikan dan seterusnya. Maka jangan sampai dengan pujian mereka, dengan pujian orang menjadikan kita terbuai, menjadikan kita lupa diri. Bal irji ala nafsika bil laumi wadh-dhammi ala talabbusiha bi khilafi ma yadhunnun nasu fika. Akan tetapi coba kembalilah terhadap dirimu. Ketika orang memujimu, celalah dirimu. Jangan celah orang yang memuji, tapi celalah dirimu. Supaya kita tidak menjadi orang yang terbuai. Ya, walidza qala Aliun karramallahu wajhah. Disinilah Sayyidina Ali mengatakan, apa kata Sayyidina Ali?
ketika beliau dipuji oleh orang, beliau selalu mengatakan Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yakulun waghfir lana ma la ya'lamun. Ini doanya Sidna Ali ketika beliau dipuji oleh orang, beliau berdoa Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yakulun waghfir lana ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah ya saya lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Jadi anggap saja ketika orang lain memuji kita, itu dijadikan sebagai doa, ya Allah jadikanlah hamba ini sebagai orang yang lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Artinya mudah-mudahan terrealisasi, nyangka orang soleh, mudah-mudahan soleh betulan, bahkan lebih soleh lagi kan, untuk menjadi sebuah doa. Allahumma ja'alna khairan mimma yadunnun wala tu'akhidna bima yakulun, dan jangan engkau hukum kami dengan apa yang mereka lakukan. Maksudnya apa? Apa di antara bentuk hukuman Allah terhadap kita dari ucapan mereka? Kita misalnya dipuji oleh orang sebagai orang hebat, orang kan muji kita. Hukuman Allah terhadap kita melalui pujian orang, dengan kita mendapat pujian orang hebat, kita lupa, kita lalai, kita terbuai, kita hanyut di situ. Nah, ini kan berarti kita seolah-olah dihukum oleh Allah dengan pujian orang terhadap kita, dengan kita menjadi orang yang lupa diri. Wala tu'akhidna bima yakulun. Yang terakhir, waghfir lana ma la ya'lamun. Dan ampunilah mereka, ya. Dan ampunilah mereka terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Ya, orang lain menilai kita hanya sebatas yang mereka lihat, tapi mereka tidak tahu apa yang ada di balik lubuk hati kita. Wa yukhadhu min qawlihi fakun anta, dan dapat disimpulkan dari ungkapan Ibnu Athaillah tadi fakun anta, ya, annahu laisa ma'muran bi takdzibin nas wala bis-sa'i fi tabdili dhannihim fihim wa innama huwa ma'murun bi adamil iltirari wa taqdimi ilmihi ala dhannihim. Ya. Dari ungkapan Ibnu Athaillah fakun anta, maka jadilah kamu, yakni dari ungkapan ini tidak berarti bahwa kita diperintahkan untuk mendustakan terhadap apa yang orang lain sampaikan. Nah, tapi kita arahnya lebih ke arah wa innama huwa ma'murun. Tapi yang diperintahkan adalah kita agar tidak bi'adamil iltirar, dengan tidak terbujuk, dengan tidak tertipu, wa taqdimi ilmihi ala dhannihim, dan kita memprioritaskan, mengutamakan apa yang kita ketahui tentang keburukan yang ada di dalam diri kita ketimbang sangkaan mereka terhadap kita. Ya. Kemudian na'am in kana al-madihu kadiban fi madhi birtikabil mubalaghah wal ghuluw ta'akkad takdzibu. Ya betul. Kalau orang memuji terlalu berlebihan sampai mengkultuskan dan seterusnya, maka itu harus kita tepis. Wa alaihi yuhmalu qauluhu, ini adalah di antara makna dari sabda Nabi, ya, untuk meletakkan debu pada wajah orang-orang yang memuji, yang terlalu hulu, yang terlalu mubalaghah. Famathuhu hina idzin manhiyun anhu, karena jika demikian memujinya adalah dilarang. Ya. Wa kadza law kana madhuhu yurithu indal mamduhi indal mamduhi. Ya, demikian juga ketika yang memuji itu dengan pujiannya menjadikan terbujuk, menjadikan terbuai, menjadikan ya dia lupa diri. Wa alaihi yuhmalu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, iyyakum wal madh fa innahu adzabh. Itu di antara makna dari sabda Nabi, iyyakum wal madh, hati-hati engkau dengan pujian, fa innahu adzabh, karena pujian itu adalah sembelihan. Artinya dengan betapa banyak orang ketika dipuji kemudian dia terbang dalam arti lupa terhadap dirinya yang sesungguhnya, itu kan sama dengan menyembelih sebenarnya. Menyembelih tapi dengan sangat tajam sehingga kita sendiri tidak merasa kalau itu sangat membahayakan.
Ini saja dulu untuk kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, membawa berkah di hayatina ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma kahil a'yunana bin nazrati ila tal'atil bahiyah sayyidil alamin wa khairil bariyah warzuqna ru'yatahu yaqtatan wa manaman halan wa ma'alan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.